Alhamdulillah, Allah kirim orang-orang hebat. Karena kita yakin program ini membahagiakan banyak orang. Dan salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat muslim semua, alhamdulillah. Kita pernah mendengar bahwa salah satu kalimat, siapa yang bisa berbagi dari harta yang dia miliki atau rezeki yang dimiliki untuk orang lain, maka rizkinya akan Allah tambahkan, Allah akan tambahkan dan keberkahan buat orang yang berbagi tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ustadz Rinaldi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, kabar baik Ustadz. Insyaallah. Sahabat-sahabat muslim semua, pada kesempatan ini saya bersama Ustadz Rinaldi. Beliau adalah owner dari warung sedekah yang berada di wilayah Bojonggede, tepatnya di Bilabong, perumahan Bilabong, Bojonggede, Bogor. Kita akan ngobrol-ngobrol dan akan kupas tuntas buka-bukaan Ustadz ya. Masya Allah. Tentang warung sedekah. Siap Ustadz? Insya Allah Ustadz. Siap berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya yang melihat tayangan ini ya. Alhamdulillah. Silakan Ustadz, kita pengen tahu nih Ustadz, warung sedekahnya itu mulai kapan Ustadz? Inspirasi dari mana Ustadz? Idenya dari mana gitu? Baik Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, program warung sedekah sebenarnya sudah berjalan 1 tahun yang lalu Ustadz. Bulan apa Ustadz mulainya? Setelah Ramadan tahun lalu. Masya Allah. Berarti jadi setelah Ramadan tahun 2000? 2020? Ya, 2020 ya. Kita buka warung sedekah dimulai dari waktu itu saya punya program berbagi takjil yang gratis setiap Ramadan. Kita berbagi takjil gratis. Terus ada sahur gratis juga Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah itu bergerak, kami menggerakkan wali-wali santri kami, teman-teman kami untuk ikut berbagi. Nah, terus ada salah satu polisi, beliau sempat bicara ke saya, Pak Rinaldi, kalau saya perhatikan Pak Rinaldi ini orangnya senang sosial, bagus kata beliau. Saya usul Pak Rinaldi coba buka makan gratis. Makan gratis. Nah, sempat. Itu kapan tuh? Setelah Ramadan? Masih Ramadan Ustaz. Masih Ramadan. Beliau bilang seperti itu. Saya iya Pak, insya Allah. Beliau bilang ada di Jakarta. Saya juga lupa. Intinya dia kasih makan gratis, tapi dia harus punya donatur nih, yang kuat untuk ngasih makan gratis. Nah saya, oh iya Pak, saya bilang, sempat terlintas. Terus itu menjadi tantangan buat saya. Gimana caranya saya bisa melanjutkan program setelah Ramadan? Saya ada lagi program berlanjut. Nah saat itu kita buka warung sedekah dengan konsep bayar seikhlasnya. Itu kapan tuh? Itu kira-kira bulan apa? Sekitar bulan April ya mungkin ya kalau nggak salah ya. Tahun lalu Ustaz ya. Tahun lalu ya. Nah kita buka bayar seikhlasnya. Lokasi di Bilabo arah ke Villa Mutiara. Jadi agak di kampung. Oh iya. Kita buka menunya soto, saya masak, saya ngolah sendiri, saya melayani juga, bayar seikhlasnya. Alhamdulillah program warung sedekah bayar seikhlasnya
setiap hari kembali modal. Masya Allah. Jadi kembali modal untuk kita ngolah lagi untuk besok. Ya. Nah, cuma memang berjalannya waktu ada banyak teman-teman yang sayang sama saya mengingatkan, Pak Rinaldi, konsep warung sedekah dengan jual beli itu harus dipisah. Itu tidak bisa bersatu. Nah, kalau sedekah berarti gratis. Ya, ya. Kalau Pak Rinaldi mau berarti bukan warung sedekah. Ya, ya, ya. Nah, warung jualan tapi mungkin dengan harga 1.000 Ya, ya. atau harga berapa. Ya. Nah, setelah itu akhirnya saya berhenti Ustadz karena memang rumah tahfiz udah mulai aktif lagi saat itu. Nah, belum lama sekitar 8 pekan yang lalu, 2 bulan 3 bulan yang lalu, saya melanjutkan kembali program warung sedekah. Betul, dengan konsep kalau dulu bayar seikhlasnya, kalau dulu berharap nih adanya bayar seikhlasnya bisa saya putar lagi. Betul. Supaya bisa berlanjut program. Tapi sekarang terpikir saya buka warung sedekah konsep gratis 100%. Ya. Bagaimana saya bisa membuka program gratis? Alhamdulillah saya punya rumah tahfiz, saya punya wali santri, saya gerakkan mereka, saya bilang ke mereka, Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita sehat, kasih rizki, banyak nikmat yang Allah kasih. Saya mengajak mereka, Bapak Ibu, seminggu sekali, saya ajak mereka sedekah apa yang mereka makan. Masya Allah. Misalkan di hari itu. Ya. Jadi apa yang ibu masak hari itu, misalkan Ustadz, apa yang istri Ustadz masak hari itu sayur asem. Sayur asem yang disuguhkan untuk suami tercinta, yang diberikan kepada anak tersayang. Pisahkan satu mangkok. Jadi apa yang kita makan pisahkan supaya orang lain bisa mencicipi masakan kita, Ustaz. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Terus satu orang ngirim satu lauk yang mereka makan, 50 orang 50 lauk ada di meja saya. Masya Allah. Jadi saya mengajak orang-orang, yuk sedekah apa yang kita makan sebagai rasa syukur. Alhamdulillah Ustadz, Anda coba lelang ke wali santri. Nah, bikin list, orek tempe, sayur sop, tahu, telur, teri, apa aja Ustaz, ada sekitar 20 list. Saya ajak mereka, yuk siapa yang mau sedekah. Alhamdulillah banyak yang list. Saya orek tempe, saya tumis kangkung. Responnya bagus ya? Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Nah itu kapan mulai warung sedekah itu? Tanggal kapan, bulan kapan? Warung sedekah mulainya? Yang launchingnya lah kapan itu mulainya? Seingat saya bulan Juli. Saya lupa Juli atau Juni tanggal 20 Ustaz. 2021 kami mulai lagi buka, benar-benar gratis. Alhamdulillah banyak yang merespon. Nah, terus Ustaz, harinya kapan saat? Biar harinya setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali. Ustaz semangat banget ini kayaknya nih. Masya Allah. Jadi Ustaz, karena alhamdulillah saya bekerja di Syamil Quran Ustaz. Senin sampai Jumat saya bekerja. Banyak yang bilang Jumat berkah Pak Re katanya kan. Nah, cuma karena saya bekerja, akhirnya saya ambil di hari saya libur. Nah, saya tentukan di hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Karena hari Ahad banyak keramaian. Itu satu Ustaz. Nah, terus konsepnya kita prasmanan. Prasmanan orang makan di tempat. Nah, ada yang berkata seperti ini ke saya Ustaz. Memang ini udah sunatullah ya. Iya, betul. Perjalanan dakwah ini pasti ada yang mensupport, ada yang. Nah, ada yang bilang Pak Rinaldi, warung sedekah Bapak seperti itu nggak tepat sasaran. Karena siapapun bisa makan. Nah, baik. Di warung sedekah kami itu ada tulisan warung sedekah gratis. Artinya siapapun yang mau makan, dia merasa dia butuh, dia bisa datang ke tempat kami. Konsep kami makan di tempat, bukan dibawa pulang. Jadi mereka yang merasa memanfaatkan, biasanya ada sebagian yang malu. Saya makan di tempat kelihatan, gitu. Jadi tidak dibungkus, makan di tempat. Nah, anggap ada orang kaya punya pakai mobil makan di tempat, paling satu piring ya Ustadz. Hari ini dia makan satu piring, pada saat dia makan
dia bisa melihat, bisa merasakan banyak orang bahagia Ustadz. Orang makan gratis. Hari ini dia makan 1 piring, besok minggu depan dia bawa 1 panci ke tempat saya. Masya Allah. Besok minggu depan dia jadi donatur di belakang layar Ustaz. Masya Allah. Jadi rame, semakin rame, banyak orang tergerak, orang bertanya-tanya, itu apa sih? Oh, warung sedekah. Bagaimana konsepnya? Oh, sedekah lauk. Artinya dengan semakin rame, semakin banyak orang yang sebentar. Kita tahan dulu ya kan, ya kan. Ini makin panjang ceritanya, makin semangat dan makin seru. Ustaz, ini kan setiap hari Ahad ya? Iya Ustaz. Jamnya Ustaz, tadi belum sebutin jamnya, pagi, siang, sore, malam. Iya. Belum lengkap ya Ustaz. Masya Allah. Ya, harus lengkap. Baik. Warung sedekah kami buka jam 3. Jam 3 biasanya jam setengah 5 sudah habis Ustaz. Masya Allah. Di mana Ustaz? Lokasinya ada di Pospol Bilabong. Pospol Bilabong. Persis depan pos polisi. Iya. Alhamdulillah dari. Di daerah mana Ustaz? Di Labong Ustaz. Di Labong. Maksudnya kecamatan apa kabupaten? Di lokasi kita di perumahan Bilabong, kecamatan Bojonggede, Bogor. Masya Allah. Masuk ke Bogor berarti ya? Masuk Jawa Bogor. Barat. Ya. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Tadi ya. kan Ustadz udah menjalani. Nah, ada tim nggak Ustadz yang membantu Ustadz menyiapkan atau mensupport atau relawan Ustadz? Silakan. Alhamdulillah Allah kirim orang-orang hebat. Karena kita yakin program ini membahagiakan banyak orang. Ada relawan-relawan yang setiap hari Ahad mereka selalu meluangkan waktu Ustaz. Masya Allah. Ada kalau Ustaz tahu daerah Salabenda Ustaz, keluar tuh tadi itu ada dari sana Ustaz. Salah satu relawan pagi dia ngejemput lauknya bahan mentah untuk beliau bantu masak. Nah, nanti sore beliau bantu ngelayanin. Masya Allah. Jadi artinya beliau membantu sebagai donatur, tapi beliau juga menjadi relawan juga. Menjadi relawan melayani. Dan itu atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri Ustaz. Terus kami juga ada bendahara. Jadi bendahara itu bukan saya, bukan istri, tapi salah satu wali santri kami. Masya Allah, yang mau ikut meluangkan waktu untuk program ini. Ustadz, ini kan menarik ya. Warung sedekah, makan gratis yang Ustadz jalani, dan Masya Allah banyak yang merespon baik. Nah, Ustadz kan tadi bilang siapa saja boleh makan, ya, mau lapisan apa saja, atau ada nggak misalkan makannya gimana Ustadz? Apa ngambil sendiri atau ada dituangin atau bagaimana? Tadi kan prasmanan ya, silakan Ustadz. Jadi ada sekitar 20 masakan setiap Ahad yang ada di meja kami Ustadz. Konsepnya prasmanan. Untuk lauk ada relawan yang standby di lauk, di sayur. Jadi kita membantu melayani. Kenapa mereka tidak ngambil sendiri? Karena Ustadz supaya banyak bisa merasakan. Iya. Karena kadang ada juga nasinya sedikit, ambil telur, ambil ikan, jadi banyak lauk gitu, jadi kayak makan lauk gitu. Target kami semua orang bisa menikmati. Jadi kami targetkan 1 piring 1 lauk. Silakan beliau pilih mau ayam, telur atau apa. Itu diambil sendiri atau diambilkan? Ada relawan yang kita tugaskan 1 megang lauk, 1 megang sayur. Kalau nasi? Nasi ada yang ngambilin, bantu melayani. Biasanya tanya, cukup nggak, kurang nggak, seperti itu Ustaz. Nah Ustaz, dari jam 3 sampai selesai, itu berapa jumlah orang, berapa kira-kira yang menikmati manfaat dari warung sedekah? Saya belum pernah menghitung secara langsung ya Ustaz. Tapi kalau dari hitungan sendok, info dari relawan itu bisa 100 lebih. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dari jam 3 sampai habis itu makanan ya, lauk ya kan segala macam, itu kurang lebih 100 orang. 100 orang. Dengan berbagai macam profesi, ekonomi, tingkat sosial segala macam, Masya Allah. Ustadz, dalam pikirannya apa Ustadz? Bisa memberikan manfaat kepada apa yang dirasakan Ustaz? Ustaz,
pada saat kami melayani Ustaz, kadangkala saya sempat belum makan. Kan menu banyak Ustaz. Jadinya kalau ngeliat kayak gitu kan ngiler ya Ustaz. Iya. Enak nih. Tapi jujur pada saat kita melihat banyak orang antri bahagia, itu rasa lapar itu tertahan Ustaz. Masya Allah. Kadangkala selesai program warung sedekah, selesai beres-beres, saya pergi ke warung makan. Ya Allah ya Karim. Jadi memang kadangkala Ustaz, jujur kita nggak bisa berkata-kata. Pada saat kita ngeliat orang ramai antusias, terus setelah makan, hampir semua orang bilang, Pak makasih, biar lapang rezekinya, Amin. biar berkah. Masya Allah. Ustaz kebayang bermodalkan satu lauk, makanya saya bilang ke wali santri, Ibu bermodalkan 5.000, 5.000 Ibu olah jadi sop-sopan, atau 5.000 Ibu beli tempe potong kecil-kecil jadi orek tempe. Orek tempe yang Ibu masak dimakan oleh 20 orang. 20 orang bilang, Bu, Pak, terima kasih, biar berkah, biar lapang rezekinya. Saya bilang, ini keberkahan Bu. Kalau teman-teman, saya berpesan ke mereka, kalau teman-teman punya masalah hidup, tersendat-sendat, ini salah satu bentuk meraih kasih sayang Allah Ustaz. Masya Allah. Kita penuhi makan mereka yang lapar. Kita bahagiakan perut-perut mereka yang lapar. Dan salah satu yang mendasari program ini Ustaz, kami sekeluarga pernah lapar. Saya mungkin sekitar 2-3 tahun lalu Ustaz, Allah uji kami, anak kami kembar Ustaz. Anak kami 3. Nah, si kembar bilang, Pak lapar, kami tidak punya uang. Ya Allah. Saya berhutang ke warung. Warungnya masih ada, namanya Warung Mama Reta. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Saya berhutang ke beliau, Mah, beras seliter, telur setengah kilo. Nah, selesai, Mah, saya bayar nanti ya, ambil dulu ya. Oh iya Pak Re. Berawal dari situ Ustadz, itu salah satu yang mendasari. Jadi saya berpikir, apa yang kita rasakan, kesulitan hidup yang pernah kita rasakan, dan ini bisa jadi dirasakan oleh orang lain. Dan sebenarnya Allah pengen kita tahu, begini ya Re, rasanya lapar, anakmu menangis minta makan. Jadi saya mengajak teman-teman program warung sedekah, sedekah lauk di awal. Seringkali kita ini makanan untuk nanti malam, tapi anak kita ngajak jalan, akhirnya kita keluar makan mie ayam di luar. Selesai itu lauk yang di rumah sayur kebuang. Mubazir. Padahal ada tetangga kita yang lapar. Makanya saya program ini mengajak sedekah lauk yang kita makan. Sedekah di awal Ustadz. Oh hari ini masak ini, ditakar, ini buat nanti malam, buat kita sekeluarga, ini cukup, selebihnya kirim. Jadi apa yang kita makan, orang lain bisa merasakan. Tidak ada yang boleh lapar. Berbagi kepada saudara-saudara kita dalam bentuk makanan, Masya Allah. Ini satu kebaikan yang luar biasa. Silakan Ustaz, diminum dulu kan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau saya ada kopi, Masya Allah. Terima kasih nih. Untuk sponsor. Kopi, Masya Allah. Ustaz, silakan cobain. Ya. Nah, Ustadz, warung sedekah ini kan sudah berjalan. Ini Ustadz, harapannya apa nih? Harapannya, kedepannya mau ngapain nih? Terus gimana nih kedepannya? Ya, silakan Ustadz. Ada satu, kayak istri bilang, Pak, hari ini ada kondangan. Hari ini istri di Citerap Ustadz. Biasanya istri selalu mendampingi Ustadz. Cuma karena ada keperluan, ada kondangan keluarga. Jujur, ada satu rasa sayang kalau warung sedekah tutup libur. Karena ternyata orang sudah pada tahu jam 3 itu nanti udah antri Ustadz. Masya Allah. Dan orang-orang yang antri, ada sebagian dari lingkungan kompleks saya ini yang saya tahu ekonominya, beliau setiap hari Ahad datang. Dan saya senang Ustadz, setidaknya mereka yang sulit ekonomi, dia punya jadwal. Hari Ahad kami bisa makan gratis. Masya Allah. Jadi harapan kami ya, program bisa terus berjalan, semua orang
bahagia. Dan saya berharap program saya bisa dicontoh di tempat lain. Kalau kita punya komunitas, kita punya grup, seandainya di grup itu diajak sedekah 1 lauk aja, Masya Allah Ustaz, akan sananya banyak 50 orang ikut berbagi, itu meja penuh 50 lauk. Gak usah banyak-banyak. Saya bilang bermodalkan 5.000, itu bisa kita membahagiakan banyak orang. Nah, Ustaz, stop, Ustaz. Ustaz kan tadi itu orang yang makan bersedekah lauk. Nah, kalau orang pengen bersedekah uang, itu gimana, Masya Allah. Bisa. Ustaz. Jadi di program kami ada yang sedekah lauk, ada yang sedekah uang. Nah, kalau uang itu kita ada bannernya, ada rekeningnya Ustaz. Ini ada bendahara kita. Nah, uang ini, yang sedekah uang ini, setiap Ahad pagi. Nah, tadi pagi Ustaz, saya belanjakan. Jadi ada teri, ada tongkol, ada ikan asin, ada sop-sopan, ada banyak. Saya beli, terus saya video ini Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini saya sudah belanja lauk, bahan-bahan untuk warung sedekah. Nah, saya ajak siapa yang mau bantu saya, yang mau bersedekah, membahagiakan orang nanti sore, bersedekah tenaga masakin. Jadi ada yang sedekah lauk, ada yang sedekah uang, ada yang sedekah tenaga Ustadz. Oh, Masya Allah, berarti ada di hari yang sama, di saat yang sama, dalam satu meja itu ada 3 sedekah yang terkumpul. Masya Allah. Nah, yang uang Ustadz, lanjut. Iya, jadi uang tadi kita belikan bahan, terus bahan itu kita share ke wali santri, ke tetangga saya juga. Yuk siapa yang mau bantu nih? Tahu-tahu nanti ada yang japri Ustadz. Pak Rinaldi itu yang di video toge sama tahu kirim ke rumah saya. Oh iya Bu. Terus ada lagi, itu telur sama cabai kirim ke rumah. Ada lagi teri ini. Akhirnya tuh yang udah saya beli banyak Ustadz, saya bagi-bagi, saya kirim. Iya Bu, nih Bu, nih Bu. Nah, saya antar. Jadi mereka masak di rumah. Masak di rumah sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian? Nah, setelah itu jam 2 baru kami jemput. Masak matang. Nah, terus tadi Ustadz sempat bertanya ya, jam berapa? Kenapa sore? Nah, kenapa program kami sore? Yang pertama, supaya satu waktunya panjang. Orang yang mau bersedekah lauk, karena kalau pagi kan dia harus ngurusin suami, harus beres-beres, benar-benar padat. Tapi kalau sore kan berarti dia ada waktu luang Ustadz. Itu yang pertama. Kenapa nggak siang jam makan? Kenapa nggak siang? Karena supaya mereka yang lapar dia bisa beli ke pedagang. Jadi kalau mereka mampu kan dia bisa beli ke pedagang. Jadi pedagang sekitar juga tidak terganggu Ustadz. Itu karena makan siang mereka makan di warung-warung. Warung makan, warung nasi yang jualan. Itu mereka silakan makan di sana. Nah, mereka yang ekonominya pas-pasan, dia bisa menahan 2 jam. Itu saat jam makan siang jam 1, tunggu 2 jam deh, saya bisa makan gratis. Nah, seperti itu. Nah, terus Ustadz, program kami itu saya mengajak mereka, Ibu Bapak mampir, makan gratis, berkah. Yuhu. Nah, itu salah satu gaya saya Ustadz. Gratis. Yuhu. Nah, kenapa saya seperti itu? Kenapa saya ajak mereka untuk mampir? Karena saya berharap harga diri mereka terjaga. Mereka tidak datang ketemu saya, Pak Rinaldi, boleh nggak saya makan gratis? Jangan. Harga diri mereka mahal. Mereka pura-pura lewat, saya panggil. Ayo mampir, gratis, makan. Gitu. Jadi konsepnya mereka mau makan, jadi siapa yang butuh silakan. Gitu. Kalau nggak butuh ya nggak usah kan gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah dengan konsep keramaian makan di tempat itu menjadi daya tarik. Saya mengajak orang-orang, menarik donatur. Yuk sisihkan sebagian rizki sebagai rasa syukur, apa yang dimakan kirim. Yang nggak sempat masak transfer. Kami yang mengolah. Nah, ada satu lagi Ustaz. Masya Allah, ini panjangnya ya. Kami menargetkan Ustaz. Kan ada yang nitip berupa uang. Uang ini kami belikan bahan. Dan saya berharap
mereka yang ekonominya lemah, yang agak sulit ya Ustadz, kan dia harus mikir hari ini saya sekeluarga nih harus makan, berarti harus keluar duit nih. Iya, iya. Saya ajak mereka, Ibu, saya punya program warung sedekah, makan gratis. Program ini membahagiakan banyak orang. Ibu mau nggak bantu saya? Sedekah tenaga Ibu. Ibu olah. Ini ada sayur, ada lauk, Ibu pilih. Yang mana yang mau Ibu bantu dengan tenaga Ibu. Ibu bersedekah. Jadi saya mengajak mereka, walaupun kita pas-pasan. Jadi bersedekah itu bukan harus dengan uang yang banyak, Ustaz. Dengan tenaga bisa. Nah, nanti setelah matang masakannya, ada akad sama saya sama Ibu. Ibu, bapak, anak boleh makan itu makanan. Jadi kan ini bahan-bahan warung sedekah, dia bantu masakin. Setelah masak kan ini nyium baunya enak nih, Ustaz. Suami sama anaknya bisa makan. Kalau perlu Bu, Ibu pisahkan buat nanti malam. Masya Allah. Selebihnya kirim ke warung sedekah. Karena memang programnya warung sedekah. Semua orang harus bahagia, Ustaz. Jadi di hari itu dia yang ekonominya memang mikir hari ini makan, dia nggak perlu keluar duit. Dia cukup niat, ya Allah, hari ini saya mau sedekah tenaga. Saya pengen membahagiain orang seperti halnya saya bahagia. Hari itu dia berniat dengan tenaganya. Tapi mudah-mudahan nanti di saat Allah cukupkan, dia menjadi donatur buat kita. Jadi, Ustaz, ini menarik, Ustaz. Ada sedekah berupa makanan, tenaga, ya kan, uang. Nah, sekarang Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, adakah batasan jumlah kalau orang mau bantuin tenaga masak? Misalkan nih ada lauk banyak nih, ada 20. Itu Ustaz batasin atau memang sekian saja atau bagaimana, Ustaz? Ustaz, ada orang mau bantu masak, saya udah bersyukur, Ustaz. Oh iya. Jadi kami tidak membatasi semampu mereka. Semampu mereka. Saya mau 3 lauk, Pak Rex, silahkan Bu. 4 lauk boleh. 4 lauk silahkan. 5 lauk boleh gitu. Dan saya menganggarkan ke bendahara. Saya bilang seminggu di hari Ahad anggarkan 300 sampai 400 ribu uang yang masuk ke beliau untuk belanja bahan. Seandainya udah 400 ribu, ada lagi yang mau masak, saya beliin lagi, Ustaz. Karena semakin banyak orang bisa merasakan, Ustaz. Masya Allah. Jadi buat saya kayak kemarin, Ustaz, hari Sabtu, bendahara ngabarin Pak Re, saldo tinggal 138.500 kalau nggak salah. Oh iya Bun, saya bilang. Bismillah, saya bikin status. Duit tinggal segini, setiap hari Ahad kita menganggarkan 400 ribuan. Ternyata alhamdulillah ada yang transfer, Pak Re, saya 200, saya 100, saya 50, saya 50. Dan terpenuhi. Dan buat saya, kalau memang ternyata harus sampai 500 ribu keluar di hari Ahad, nggak masalah, Ustaz. Yang penting benar-benar banyak orang perutnya kenyang, banyak orang terbantu. Mengenai hari esok tinggal posting, Bismillah, Allah kirim orang-orang hebat. Itu yang kita yakinin, Bismillah. Masya Allah. Ini keren nih, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustadz, tadi Ustadz dari awal sudah cerita awal mulainya warung sedekah, Ustadz, sampai dengan perjalanannya, sampai tim yang membantu, sampai ada 3 sedekah di situ ya. Sedekah lauk matang, sedekah tenaga, sedekah uang, ya kan? Dan manfaatnya juga sangat luar biasa. Ustadz, ini kan sudah berjalan. Di luar sana, Ustadz, teman-teman yang sedang menonton, melihat tayangan ini, ada nggak sesuatu yang ingin Ustadz sampaikan buat teman-teman sahabat yang ingin ikut? Ya kalau sekarang mungkin masih sekitar sini, Ustadz ya. Iya, Ustadz. Nah, kalau ada yang mau ikut berdonasi, ingin bersedekah, Ustadz bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat muslim semuanya, ya kan? Para subscriber Wakaf Al-Quran Official, ya, teman-teman semuanya muslim-muslimat di mana saja yang ingin ikut berdonasi bersedekah di warung sedekah Ustadz. Silakan, Ustadz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, dukung program kami dengan satu tujuan, membahagiakan banyak orang. Tidak ada yang boleh lapar, karena kelaparan biasanya menggoyahkan iman akidah ya tadi ya.
Masya Allah, banyak orang tergelincir karena lapar. Nah, program kami berharap banyak orang bisa bahagia, banyak orang bisa terpenuhi. Nah, teman-teman yang ingin mendukung program kami bisa berdonasi, transfer ke rekening. Saya tidak hafal Ustadz, karena bukan rekening saya. Jadi kebetulan kita ada bendahara. Nah, jadi atau nomor kontaknya Ustadz bisa boleh disampaikan. mungkin bisa japri saya di 0857 77 19 0075. Ya. Jadi kita juga ada flyer Ustadz, flyer untuk donasi warung sedekah. Jadi transfer rekening ke bendahara, tapi konfirmasi ke nomor saya. Oh iya. Ya, gitu, seperti ya itu. Buat sahabat-sahabat muslim yang menonton tayangan video ini, tadi Ustadz Rinaldi sudah sampaikan, buat sahabat-sahabat muslim di mana saja yang ingin ikut berdonasi, yang ingin ikut bersedekah di warung sedekah, bisa menghubungi nomor WA Ustadz Rinaldi, dan ada player di tayangan ini, di belakang tayangan ini akan ada player warung sedekah. Silahkan nanti bisa menghubungi Ustadz Rinaldi. Berapapun jumlahnya, Masya Allah, betul. Besar apa kecil, insya Allah bermanfaat Ustadz. Insya Allah bermanfaat. Nah, Ustadz, kita sudah di penghujung nih Ustadz, ya kan? Nah, Ustadz tadi sudah menceritakan semuanya. Nah, harapan buat ke depan, kira-kira Ustadz pengen ngapain? Harapannya Ustadz, saya hanya berharap banyak orang-orang seperti saya di luar sana. Saya yakin banyak Ustadz, cuma bingung seperti apa konsepnya. Jadi saya berharap program ini bisa ditiru, program ini bisa ada di mana-mana Ustadz. Dan mudah-mudahan program kami yang ada di Bilabong ini akan terus berjalan. Saya malah menargetkan Ustadz, kalau perlu saya siap membantu mengawali Ustadz. Misalkan Ustadz Saifuddin mau buka di wilayah Bekasi, insya Allah saya siap di sana mensupport memulai untuk berjalannya warung sedekah. Gitu. Karena banyak orang yang memulai itu berat. Kalau bingung. Nah, seperti alhamdulillah di tempat kami, kadangkala di saat saya ada penyaluran wakaf, ya kami bisa tinggal sekali-sekali gitu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang insya Allah melanjutkan bisa, tapi kalau memulai itu kan memang agak berat Ustaz. Seperti itu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ustadz, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Nadi yang sudah meluangkan waktu ya untuk berbagi tentang program warung sedekah yang Ustadz sudah jalani. Kepada sahabat-sahabat muslim di mana saja berada, semoga tayangan bincang-bincang kami, buka-bukaan tentang warung sedekah, Masya Allah, yang Ustadz Rinaldi jalankan, semoga membawa inspirasi, menjadi penyemangat, dan bisa ditiru dan boleh ditiru oleh siapa saja di mana saja. Ya Ustaz. Silahkan kepada sahabat-sahabat semua, semoga tayangan ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan semoga kita terus didekatkan dengan kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama ya, semoga Ustadz sehat terus bersama tim yang terus bergerak di warung sedekahnya. Amin. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.